Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pemikiran seorang orientalis barat yang bernama Patricia Crone. Nah, jadi mengulas sedikit tentang biografi atau latar belakang siapa sih Patricia Crone. Patricia Crone ini merupakan seorang ahli di bidang sejarah. Dia merupakan profesor dan juga guru besar di bidang sejarah, atau lebih tepatnya mengkerucut kepada sejarah Islam ya. Jadi meskipun ia bukan Islam, tapi ia memang diakui atas kajian studi sejarah terhadap Islam. Jadi dalam penelitiannya dia itu seperti bagaimana ya? Dia seperti orientalis pada umumnya. Tidak, kan kalau orientalis kan begini. Kalau setiap orientalis itu seolah-olah meragukan setiap sumber atau setiap referensi yang sudah terlalu mapan untuk dipegang. Nah, maksudnya terlalu mapan untuk dipegang ini begini. Kita sebagai orang muslim kan sudah fine-fine saja terhadap apa yang sudah diberikan pelajaran kepada kita terhadap mengenai sejarah agama Islam, dari periwayatan, dari segi sejarah dan lain-lain. Nah, kita kan sudah terima begitu saja. Tapi mereka orientalis barat itu tidak serta-merta menerima demikian. Jadi mereka itu berawal dari meragukan kebenaran mutlak dari apa yang disampaikan oleh ulama terdahulu. Karena singkatnya, setiap orang itu memang berat meneliti, dan penelitian setiap seseorang itu memang bisa didasarkan dari ketidaktahuan, kemudian ingin tahu, atau memang seseorang tersebut memang meragukan kebenaran tersebut karena ia merasa ada kebenaran lain di benaknya. Nah, Patricia Crone begini. Patricia Crone termasuk yang kedua. Jadi dia itu meragukan pedoman-pedoman atau literatur yang dihasilkan oleh orang muslim yang mengatakan bahwasanya sejarah Islam itu bla bla bla. Nah, gini, satu poin di mana para sejarawan Islam di masa dahulu itu disebutkan Ibnu Ishaq kalau nggak salah. Ibnu Ishaq, di mana dia juga kan beliau itu ahli sejarah, tapi beliau itu ketika menuliskan kitabnya itu memiliki jarak 100 tahun dengan kehidupan Kanjeng Nabi. Jadi yang diragukan oleh Patricia Crone di sisi ininya, bagaimana bisa orang yang memiliki jarak 100 tahun bisa menggambarkan sejarah sebegitu detail hingga kemudian referensi ini dipegang oleh orang-orang banyak pada saat ini. Nah, ia kemudian menelusuri secara lebih lanjut terkait permulaan sejarah Islam awal. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh presentator setelah saya ya. Untuk saat ini yang akan saya bahas membahas mengenai penafsiran Patricia Crone terhadap ayat yang memang berbau sejarah juga sih jika dilihat dari historisnya. Dan ayat ini adalah ayat Quran surat Al-Quraisy. Nah, di mana surat Al-Quraisy ini membicarakan kebiasaan orang kafir Quraisy Mekah zaman dahulu yang suka bepergian tatkala musim panas dan musim dingin, dan itu untuk tujuan berdagang di negara Syam dan juga Yaman. Nah, jadi demikian. Nah, kemudian yang menjadikan Patricia Crone ini menyaksikan penafsiran tersebut yang mana kata kunci atau term yang diteliti adalah term kebiasaan berupa lafaz ilaf, kebiasaan bepergiannya kaum kafir Quraisy yang pada masa dahulu, di mana beberapa mufasir ngapunten nggih karena memang di sini saya tidak dapat menelusuri filenya dari Winsuka secara penuh, jadi saya hanya bisa mencuplik dari skripsi dari bagian artikel mahasiswa akhir yang insya Allah kalau nggak salah di bab 3 kalau nggak salah, jadi belum dan itu nggak utuh ya, jadi mohon maaf. Nah, jadi yang disangsikan oleh atau dipertanyakan oleh Patricia Crone
dan diragukan olehnya itu berada di penafsiran lafadz ilaf. Dimana kok bisa ilaf ini kan baginya lafadz ilaf itu tuh tidak begitu familiar di kalangan orang Arab. Baginya katanya begitu, kata dia. Lanjutnya begini, ketika sebuah kalimat itu tidak begitu familiar, kemudian kalimat tersebut dipakai untuk mengungkapkan kebiasaan orang-orang jahiliyah pada masa dahulu. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi Patriciakon itu di situ. Kenapa kok tidak memakai term-term lain? Nah, untuk alasan selanjutnya, jujur saja di sini saya tetap masih mencari, karena saya sudah menghubungi mahasiswa Uinsuka yang dimana file yang saya akses tadi memang ada di Uinsuka Jogja, dan saya tidak bisa mendapat file tersebut secara utuh. Jadi saya masih memiliki pertanyaan di bagian tersebut. Untuk penafsiran mengenai Qur'an yang mana menarik pemahaman dari penafsiran tersebut itu nanti berbuntut kepada berbuntut kepada Patriciakon yang meragukan bahwasanya Mekah dulu adalah salah satu pusat kota perdagangan. Nah, untuk materi yang mengenai perihal Mekah dan pusat perdagangan, lalu lintas perdagangan dari jalur internasional di masa dulu akan disampaikan oleh presentator setelah saya. Oke, terima kasih dari saya. Mungkin mohon maaf karena di sini ada kekurangan referensi secara utuhnya, karena saya melihat penafsiran Qur'an itu memang hanya terdapat satu surat kepada surat Al-Quraisy, dan ini filenya tidak dapat saya akses secara utuh. Jadi saya hanya menyampaikan di mana titik meragukannya Patriciakon pada lafadz ilaf, yang mana pada ayat tersebut kemudian berbuntut hingga penelusuran terhadap sejarah-sejarah Islam awal. Nah, untuk materi mengenai permulaan Islam awal bagi Patriciakon itu akan disampaikan oleh presentator setelah saya. Terima kasih, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.